Welcome to Dialog Sasar. Halo semua, selamat datang di Dialog Selasa. Perkenalkan, saya Jundi Almuhandis dari Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB UI 2024. Baik, teman-teman, Dialog Selasa kali ini kita akan membawakan sebuah tema yang sangat menarik dan juga dekat nih terhadap kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu sebuah tema, sudahkah efektif sistem perguruan tinggi di Indonesia saat ini? Dan saat ini saya juga sudah ditemani oleh seorang pembicara keren dan ahli di bidangnya, yaitu Ibu Mandira Biena Elmir, selaku Head of Legal dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Selamat siang, Ibu. Siang Jundi. Ya Allah, lupa terus. Kabar baik, Ibu ya? Kabar baik. Baik, sudah siap, Bu? Kita berbincang sekitar 1 jam ke depan ya? Boleh. Senang kalau ngobrol sama mahasiswa. Siap. Ada nostalgia tersendiri mungkin, Bu ya? Iya dong, apalagi BEM kan. Oke. Tempat pergerakan ya mahasiswa. Mantap, Bu ya. Mungkin kita beda zaman tapi masih satu lah pemikirannya, Bu ya. Kayak sangkatan deh. Sangkatan ya, benar ya teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, Bu Mandira ini berpengalaman menjadi Communication Specialist di UKP P3 atau Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan pada 2014. Bu Mandira juga pernah menjabat di Kemendikbud sebagai staf khusus pada 2015 dan juga sebagai staf ahli bidang regulasi pada 2016 hingga 2019. Dan saat ini, Bu Mandira menjabat sebagai Head of Legal di PSPK dan juga seorang dosen di STIH IBLAM. Jadi pengalaman di bidang pendidikannya sudah tidak bisa diragukan lagi ya teman-teman. Sebagai analis, sebagai juga pengamat, berikut juga sebagai seorang praktisi. Baik Bu, mungkin agaknya kurang afdol nih Bu kalau misalnya teman-teman nggak bisa mengenal Ibu secara langsung. Mungkin Ibu boleh perkenalkan diri langsung Bu ke teman-teman sekalian. Iya, dipanggilnya Dira aja, Mas Jundi. Bu Dira ya. Saya kalau ini main ke tempat ekonomi, saya orang hukum. Oke. Kebetulan. Biasanya sih temenan ya. Temenan kok Bu, Ekonomi aman dan hukum kita. ya. Aman Bu, aman. Kalau di sini UI, saya UGM, alma maternya, temenan juga ya. Temenan juga. Masih aman. Ya, kalau pengalamannya sih lebih banyak terkait dengan regulasi pendidikan yang selama ini dilakukan juga sebagai pengajar juga, terutama untuk hukum tata negara. Hukum tata negara Bu ya. Oke. Jadi sangat menarik nih kalau kita bicara dari segi aspek hukum tata negara terhadap bagaimana ya peran pemerintah di pendidikan ya Bu ya. Ya. Karena sudah tertuang lah ya dalam undang-undang kita bahwasannya memang ya pendidikan adalah satu hal yang harus dijamin juga Bu ya, oleh negara sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap rakyatnya. Baik, mungkin kita langsung masuk ke bahasan boleh Bu ya? Silakan. Mungkin Ibu kan sebagai seorang pengamat pendidikan, juga seorang dosen gitu ya, pasti sudah mengetahui ya teman-teman juga sekalian bahwasannya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka sudah diterapkan sejak 2020. Nah, kami penasaran nih Bu, sebagai pengamat juga sebagai praktisi, bagaimana sih sebenarnya Bu penerapan Kampus Merdeka di perguruan tinggi hari ini? Secara niat dari pembentukan kampus Merdeka Belajar ini, saya sih suka banget ya. Oke. Karena memang kalau zaman dulu saya kuliah, saya ingat upaya untuk melakukan kegiatan yang more than dari yang di dalam kelas, itu tuh harus willingness dari mahasiswanya. Misalnya saya pengen magang, saya kalau di UGM kebetulan KKN-nya wajib, tapi di beberapa kampus kan tidak wajib. Ya, termasuk di UI nih Bu. Oh iya. Iya, Oke. di UI kita nggak ada kewajiban. Nggak ada seperti itu. kewajiban. Terus kalau di UGM dulu magang nggak wajib, tapi pengen banget untuk kepengen ngerasain gimana dunia kerja dan pengen belajar di luar prodi itu kayak penasaran banget. Jadi waktu itu saya ingat waktu zaman kuliah saya tuh mengupayakan biar saya bisa ikut lintas jurusan walaupun saya hukum, saya ngambil forensik bareng sama kelas fakultas kedokteran. Jadi kayak gimana caranya biar bisa ngambil kegiatan di luar dari utamanya package si kuliah kita dan itu tertuang dalam MBKM ini. Dan memang
apalagi mengenalkan mahasiswa ke dunia pasca kampus kan, Oke. gitu. Jadi itu yang secara value saya suka banget. Kalau secara praktiknya gimana, itu mungkin beda-beda di setiap kampus karena ada isu kompetensi dan kawan-kawannya gitu. Tapi memang kemarin saya menemukan rilis dari Kemdikbud juga, ternyata data pengangguran untuk pendidikan tinggi di di 2021 itu angkanya masih di sekitar 7%-an data ketidakserapan ke dunia kerjanya, tapi sekarang per 2023 data yang terakhir itu udah sisa 4%. Oke, berarti signifikan nih Bu ya? Signifikan banget, dan itu nggak hanya keterserapan, juga terkait dengan data eh, pendapatan. Oke. Jadi misalnya angka ini ada angkanya tadi saya sempat ngecek gitu ya. Jadi intinya before MBKM dengan pasca MBKM itu kenaikan upahnya atau pendapatannya itu lebih dari 100%. Wow. Untuk entry atau 2 tahun bekerja. Jadi emang segitu signifikannya. Dan itu masuk akal kalau misalnya kita ngeliat dunia industri. Misalnya saya sekarang di dunia pekerjaan, tentu kita akan lebih senang ketika mencari talentnya itu yang sudah ada experience magangnya Iya, gitu. betul, betul. Karena kan memang dunia bekerja itu ada hal-hal yang mungkin belum bisa didapatkan di dalam ruang perkuliahan dan itu perlu ada experience itu. Jadi menurut saya sih MBKM tuh secara cita-citanya itu baik dan mungkin implementasi ya berarti itu perlu ada peningkatan kompetensi di setiap kampus. Di satu sisi yang lain ternyata datanya memang meyakinkan untuk yakin bahwa MBKM ini perlu untuk dilanjutkan. Baik, baik Ibu. Nah, mungkin kalau misalnya kita bicara tadi kan soal bagaimana sistem itu dibentuk ya Bu ya. Tapi bagaimana sih Bu sebenarnya dampak dari kampus Merdeka ini yang mempengaruhi sistem pendidikan tinggi kita Bu? Eh, yang jelas kalau untuk dunia usaha, dunia industri itu kita istilahnya Dudi ya. Dudi itu happy karena makin banyak lulusan fresh graduate yang siap kerja. Baik. Itu hal baiknya. Terus walaupun memang ada di beberapa catatan kami di PSPK, misalnya ada beberapa catatan MBKM yang perlu untuk diperbaiki agar semakin baik lagi. Contoh sederhananya adalah ini ISMA misalnya. Oke, Isma Bu. ISMA ya tadi. Isma Bu ya. ISMA, I-nya 2. Nah, itu catatannya adalah kebanyakan teman-teman mahasiswa yang mengikuti ISMA itu justru di kelompok level SIS tinggi. Oke. Dan setelah dilihat karena memang bahasa Inggris kelompok SIS tinggi itu udah lebih baik. Betul. Dan makanya rekomendasi PSPK waktu itu adalah seharusnya pembelajaran bahasa Inggris from early stage. Makanya sekarang kalau sadar kurikulum Merdeka itu SD udah diajarin bahasa Inggris. Kalau dulu kan wajibnya dimulai dari SMP. Nah, terus dan untuk yang mahasiswa yang detik ini kan kita nggak bisa menunggu ya. Ini ada generasi yang sudah berjalan gitu. Jadi ya harapannya justru untuk kelompok mahasiswa apalagi bisa di kelompok SIS rendah maupun menengah tinggi, bahasa Inggris itu harusnya dikasih pembelajaran tersendiri, apalagi untuk yang kelompok SIS rendah yang bisa jadi belum mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris agar nanti kompetisi ketika mengikuti pertukaran belajarnya tidak bias kelas sosial. Nah, itu dia Bu. Karena saya juga banyak berbincang gitu Bu dengan kawan-kawan misalnya mempersiapkan ISMA gitu ya. Karena kalau di UI Bu kebetulan kita untuk tes Duolingo itu kita bisa pakai sistem untuk reimburse. Jadi kita untuk mendapatkan sertifikasi berbahasa Inggris dari Duolingo kita bisa rogoh kocek sendiri, tapi nanti kita bisa reimburse. Nah, kesempatan ini yang kayak belum merata juga Bu di kampus-kampus lain. Sehingga tadi kalau kita bicara bias kelas sosial, ini menjadi penghambat juga. Khawatirnya teman-teman yang dari kelas SIS yang lebih rendah nggak punya akses yang sama gitu ya untuk mengakses ISMA ini Bu. Benar. Oke, menarik, menarik. Nah, ini menindaklanjuti itu Bu, makanya kami pengen bertanya. Sebenarnya program MBKM ini apakah sudah efektif Bu? Dan sudah efektif dan sudah tepat gitu ya dalam memecahkan masalah perguruan tinggi di Indonesia. Mulai dari magang, kemudian dari ISMA atau pertukaran kampus Merdeka juga antar Universitas Nusantara itu seperti apa Bu? Mungkin jadi secara cita-cita kami sih suka banget dan berharap ini terus dilanjutkan di pemerintahan berikutnya juga. Dan
hal-hal yang perlu di-treatment lebih baik lagi, misalnya tadi yang ada kerentanan bias kelas sosial tadi contohnya IISMA itu yang untuk bisa dipikirkan lebih lanjut, termasuk kesiapan dosennya. Dan karena kita tahu kan kemarin itu salah satu evaluasinya adalah penilaian dari dosen itu cukup sulit dalam penilaian yang lintas prodi. Iya, iya. Karena ya kan kita juga paham ekspertisnya di mana, disuruh menilainya di bidang apa gitu. Dan itu sebetulnya memang paling benar tata kelolanya ada di lingkup kampusnya, bukan di lingkup pemerintah pusatnya. Karena kan beda-beda temanya ya gitu. Jadi apalagi ya bagusnya ini masuknya ke dalam lingkup prodi. Jadi ketika manajemen prodinya itu sudah bisa memetakan bagaimana cara melakukan evaluasi MBKM-nya segala macam, itu tentu akan jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa MBKM itu kegiatannya kan banyak banget ya. Banyak sekali. Tidak hanya magang, walaupun paling di highlightnya magang. Betul, iya, paling high demand juga Betul. kebetulan. Paling high demand bener karena ada duitnya Itu mungkin dia, Bu, mahasiswa. Tapi jangan lupa KKN itu juga di-endorse di MBKM. Jadi pengabdian terhadap masyarakat itu justru sangat di-endorse. Dulu itu KKN kalau misalnya konteksnya UGM, bahkan mahasiswa sebisa mungkin cari sponsor sebaik-baiknya sendiri iya, gitu. iya, betul. Sekarang bahkan pemerintah pusat saya mungkin kampus juga beberapa ada yang mengupayakan untuk membantu mahasiswa membiayainya juga gitu. Jadi possibility anak untuk bisa mengikuti pengabdian masyarakat itu semakin besar sebetulnya gitu. Jadi ya ini masalah choice ya, karena kan banyak pilihan MBKM itu. Tapi yang jelas MBKM itu banyak pilihannya, shopping listnya banyak, mahasiswanya yang memilih gitu. Iya, baik Bu. Jadi sebenarnya ya balik lagi ya, sebagaimana by design itu sangat baik dan bicara efektivitas juga tinggal didorong untuk lebih baik ya Bu ya. Nah, tapi tadi bicara soal misal magang Bu ya, karena lagi-lagi magang ini saya yakin lah ya kawan-kawan pemirsa juga sangat tertarik dan mungkin sudah ada punya rencana terkait dengan magang. Ya. Nah, magang ini Bu, kalau menurut saya pribadi ya, dan banyaklah diskursus dengan teman-teman lain, ini sedikit merubah orientasi belajar Bu. Karena saya pribadi sekarang melihat kakak tingkat saya yang angkatan 21 misalnya, itu sudah jarang ada di kampus, semuanya ke magang. Nah, bagaimana sih Bu tanggapan Ibu saat ada yang akhirnya menyatakan bahwasannya wah magang ini bikin orang nggak lagi melihat ilmu pengetahuan sebagai satu hal untuk diulik lebih jauh gitu, minat menjadi peneliti lebih rendah karena pengen semuanya untuk memenuhi kebutuhan industri. Seperti apa Bu? Oke. Sebetulnya sih pernyataan itu mungkin masuk akal di beberapa case ya. Tapi kalau dari kita lihat magang-magang itu kan justru orientasinya ilmu pengetahuan juga. Ya kan? Justru sesuatu yang jadi seringkali nih dulu saya tuh waktu zaman kuliah perasaan saya udah belajar ini dari waktu kuliah. Waktu udah kerja terus kayak kok lupa ya? Iya. Karena nggak dibarengin. Iya. Kayak perasaannya waktu kuliah nih 4 SKS mempelajari ini. Tapi kok rasa-rasanya tuh waktu lagi mulai kerja harus mulai dari nol lagi gitu. Agak luntur gitu Bu ya? Agak luntur, betul. Jadi memang pembelajaran praktikal dan pembelajaran secara textbook dan kawan-kawannya itu memang harus dibarengi. Justru MBKM dalam konteks magang ya, itu kesempatan untuk bisa check and balances ketika nanti kembali ke kampus. Tuh. Jadi misalnya, ini kesempatan untuk bisa memberikan feedback kepada kurikulum di kampus. Ternyata di dunia industri nggak gitu. Nggak match Pak. nih, nggak Betul. sesuai nih. Jadi kampus pun jadi semakin di-challenge terkait dengan kurikulum prodinya masing-masing gitu. Jadi semangatnya check and balances. Kalau selama ini kan di kampus top down, apa yang dikatakan seakan-akan oleh pengajar seakan-akan itu yang paling benar. Tapi ketika anak-anak udah didorong untuk ketemu dunia industri, dunia usaha dan pekerjaan lainnya, itu tentu mereka menemukan hal yang lain gitu. Contoh sederhananya misalnya karena saya konteksnya hukum ya, ada yang magang di law firm. Anak hukum magang di law firm. Dia tahu ternyata untuk dapetin salinan putusan di pengadilan, beberapa pengadilan itu mesti bayar pungutan. Padahal hukum itu basis utamanya adalah penegakan keadilan.
Harusnya nggak berbayar tuh, Bu. Nggak masuk akal. Oke. Nah, itu kan artinya dorongan untuk perbaikan reformasi hukum harusnya juga di level akademis. Iya. Kadang-kadang level akademisi ini adalah mau tutup mata dari kenyataan. Sedangkan kita lagi membesarkan para mahasiswa yang nanti akan ketemu dunia nyata. Yang nggak banyak kagetnya. Betul. Jadi dorongan perbaikan kualitas berbagai urusan kayak ekonomi, pendidikan, apalagi kesra yang urusannya sama manusia banyak gitu ya. Ya itu harusnya justru kesempatan mahasiswa balik dari magangnya, dia ketemu sama dosen-dosennya, pendidiknya, dia cerita terkait apa yang sebetulnya terjadi di dunia industri. Baik. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nggak selamanya akhirnya keilmuan juga orientasi untuk magang ini dibenturkan. Karena justru ini memiliki peran yang penting untuk men-check and balances terkait dengan kurikulum maupun juga ya penerapan pada banyak hal di dunia nyata gitu ya. Itu yang harus dimiliki oleh teman-teman mahasiswa yang diharapkan dari MBKM ini. Jadi kalau saya sedikit recall lagi nih, tadi kan kita sempat bahas tentang bagaimana sih ISMA ini punya kemungkinan gitu ya untuk memiliki bias dalam hal akses gitu ya, Bu ya. Baik yang kelas sosial lebih rendah dan juga yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya ISMA ini banyak juga, Bu, kritiknya mungkin ya. Banyak teman-teman yang akhirnya berpikir bahwasannya ISMA ini dari segi keilmuan, mungkin dari segi course-nya banyak yang sebenarnya nggak nyambung dengan apa yang dipelajari di kuliahnya si jurusan orang ini gitu ya. Dan kemudian ini menjadi semacam jalan-jalan aja nih. Jalan-jalan di bayi negara dan ditambah lagi dengan tadi bicara soal akses, akhirnya ini makin dianggap tidak tepat sasaran, Bu. Lebih baik dana yang sangat besar nih dari ISMA kita alihkan misalnya untuk program MBKM yang lain agar lebih maksimal, atau mungkin juga kita bicara kesetaraan pendidikan di wilayah 3T misalnya, Bu, yang mungkin belum maksimal, kenapa duitnya nggak kita alokasikan dari ISMA yang anggapannya ini nggak tepat sasaran. Iya. Kalau dalam konteks hukum tuh ada istilah dasolen dan dasein. Jadi apa yang sudah diregulasi kadang nggak matching dengan implementasi. Nah pertanyaannya, apakah hukumnya yang mau diubah atau implementasinya yang mau diperbaiki? Baik, nah ini kalau dalam kasus ini seperti apa nih, Bu? Kalau dalam konteks ini, kita kan bicara pendidikan itu sebetulnya ada isu akses dan kualitas. Kalau bicara ISMA itu kan sebetulnya dua-duanya, akses untuk orang bisa belajar lebih lanjut dan kualitas juga sebetulnya, agar bisa nggak terkungkung pada basis mazhab ilmu pengetahuan di Indonesia. Misalnya paling sederhana gini, kebetulan Mas Jundi ekonomi Islam belajar. Ternyata di dunia ekonomi Islam itu paling berkembang di Inggris. Bayangkan kalau misalnya Mas Jundi dapat kesempatan ISMA belajar ke Inggris karena mereka ekonomi Islamnya sudah lebih berkembang. Atau misalnya hukum itu hukum kita, misalnya KUHP kita aja itu masih bikinan Belanda. Kita belajar dari original intent-nya, dari para pembuat awalnya. Apa sih, kenapa sih harus kayak gini gitu. Itu kan sebetulnya memperkuat kualitas pendidikan. Dan justru memperkuat check and balances juga, karena akhirnya mahasiswa jadi paham mazhab-mazhab ilmu pengetahuan di berbagai negara. Itu kan belajar komparasi studi sebetulnya. Dan tadi berbicara malah jadi ajang jalan-jalan segala macam, yaitu artinya implementasinya yang harus kita cek gitu. Kita tahu lah misalnya kalau berbicara tentang human rights bisa jadi Indonesia cukup challenging, maka kita perlu dapat dapat pembelajaran dari beberapa tempat gitu. Ya, dan itu banyak sekali lah, kayak ilmu vokasi di Jerman itu udah maju banget. Ya, penyokong industri nomor satu. Penyokong industri. Jadi jangan-jangan memang perlu belajar ke Jerman gitu. Jadi karena dengar kata luar negeri, orang buru-buru menganggap ini kegiatan yang terlalu hedon gitu kan. Iya. Padahal bicaranya bukan tentang luar negeri, tapi kan sekat negara itu manusia yang bikin kan. Tapi intinya adalah belajar itu harus seluas mungkin, paradigma sebanyak mungkin, sehingga kita bisa menentukan mana yang paling ideal untuk kita gitu. Jadi lagi-lagi cita-citanya murni bagus ya. Baik. Tapi lagi-lagi saya bilang tadi, misalnya
Isma, kenapa jadi kayak ajang jalan-jalan? Ya karena misalnya mekanisme rekrutmennya yang agak challenging gitu. Atau misalnya jangan-jangan pendanaannya ketinggian. Hmm. Atau misalnya yang mendapat kesempatan untuk bisa ke luar negeri itu orang-orang yang sebetulnya tidak butuh dibantu negara Iya. untuk ke luar negeri. Nah, itu juga, Sehingga Bu. ya dananya udah dibantu mama papa saya, ya dana dari Isma ya tentu buat jalan-jalan dong. Betul juga, Bu ya. Iya, jadi sebetulnya kesempatan pemerataan kesempatan itu yang sebetulnya yang perlu jadi highlight untuk bisa mendorong MBKM ini berjalan sesuai dengan cita-cita awal dibentuknya gitu. Baik. Jadi ya kalau kita ambil dari sudut pandang penerapan yang perlu dievaluasi pasti selalu ada, Bu ya. Benar. Tapi banyaklah hal yang harusnya kita lihat sebagai sisi positif di mana ya memang kita sebagai mahasiswa gitu ya, harus punya sudut pandang sebagai warga dunia gitu, Bu ya. Dan bahwa sekat-sekat belajar itu ya hanya buatan manusia saja. Kita yang punya kesempatan dan sudah difasilitasi juga oleh negara harus bisa nih maksimalin belajar ke luar negeri gitu ya, Bu ya. Betul. Baik. Kan Pak Renaud sendiri yang ngomong nih, guru besarnya FEUI. Departemen Manajemen, Bu ya. Wajib punya paspor kan? Betul. Saya ingat tuh, soalnya selalu bicara tuh Pak Renaud kemana-mana. Jadi ya emang belajar harus kemana-mana. Mana-mana, Bu ya. Mm-mm. Baik. Nah, kemudian kalau kita bicara nih, Bu, ya, tentang tadi, wah saya pribadi tercerahkan gitu, Bu ya. Bagaimana MBKM ini dirancang untuk ya kebaikan ke depannya gitu ya, buat pendidikan Indonesia juga berikut mahasiswa-mahasiswa di dalamnya. Tapi, Bu, kita kan sering kali melihat, saya pribadi, SD itu KTSP, Bu. KTSP. Kurikulumnya 2006. Oh, Kemudian berbasis satuan pendidikan betul. itu ya. Kemudian ada lagi kurtilas misalnya. Terus kemudian ada kurtilas revisi. Nah, ada ketakutan gitu, Bu. Saat nanti kita berganti kabinet dan mengganti ke pemerintahan, akan ada banyak hal yang dirombak, Bu. Nah, saya jadi penasaran, Bu, bagaimana sebenarnya proyeksi program MBKM ini di kabinet presiden terpilih nanti, Bu. Mengingat ya riwayat ke belakang kita suka otak-atik kurikulum otak-atik saat berubahnya juga kabinet gitu, Bu. Sebetulnya kan kalau kita ngeliat risalah kementerian, Dikbud itu baru balik lagi kan. Setelah sebelumnya itu Dikti terpisah dengan Dasmennya. Iya. Makanya akhirnya ada link and match. Kalau sekarang itu kurikulum merdeka dihubungkan dengan seleksi masuk PTN-nya. Betul. Akhirnya kan seleksi masuk PTN-nya mekanismenya lebih banyak literasi numerasi. Iya. Karena dihubungkan dengan kurikulum merdekanya. Kurikulum merdeka anak SMA udah bisa milih mata pelajarannya sekarang. Jadi kemungkinan salah jurusannya lebih rendah lagi gitu. Kalau saya ngelihat, ini kan lagi-lagi sebagai pengamat ya. Sejauh ini sih saya nggak pernah melihat bahkan dari masa Pilpres kemarin, 3 calon presiden kita sih nggak pernah ada yang membicarakan tentang isu kurikulumnya ya, apalagi MBKM nggak pernah di-mention. Jadi dalam bayangan saya sih itu bukan sesuatu yang jadi isu ya, moga-mogaan. Tapi pendidikan itu kan harapannya sebenarnya berkelanjutan. Oke. Karena beda dengan infrastruktur yang di aspal, dibangun, dicor, jadilah sebuah bangunan. Kalau pendidikan ini kan investasi jangka panjang. Betul. Kita menyiapkannya sekarang, kerasanya 10 tahun lagi gitu. Jadi Kita nggak bisa buru-buru ngelihat benar, hasilnya, Bu ya. betul. Jadi kalau saya sih ngelihatnya bagusnya jangan buru-buru diubah ya. Apalagi MBKM 2020 baru ada. Kurikulum Merdeka bahkan kemarin baru benar-benar diterapkan seluruh Indonesia. Walaupun sebelumnya sudah ada yang menerapkan dalam 2 tahun belakangan, tapi secara voluntary sekolahnya. Which is saya senang dengan metode voluntary di awal. Itu kan artinya dicek dulu Betul. siap nggak sekolahnya gitu Kelayakan kan. dan sebagainya, Bu ya. Betul. Baru akhirnya ditetapkan secara nasional. Kalau sebelumnya itu kan memang kecenderungannya kurikulum ditetapkannya langsung detik itu juga, makanya mengagetkan gitu kan. Dan akhirnya banyak ketidak match yang itu memerlukan waktu lagi, Bu ya, untuk adaptasinya. Iya, nah jadi dengan metode voluntary terlebih dahulu, ada mekanisme uji coba dulu ya. percontohan gitu, Bu ya. Itu kan akhirnya pelan-pelan perubahan perilaku dulu di manajemen sekolahnya. Terus ya akhirnya ada ketersambungan. Dulu inget nggak zaman, saya nggak tahu zamannya Mas Juni udah atau belum, tapi zaman dulu ya 10-5 tahun belakangan itu kalau anak kelas 3 SMA atau SMK
sekarang kelas 12 ya Kelas istilahnya. 12, Bu. Ini penyebutannya agak beda ya, Bu ya. Nggak apa-apa, Bu. Kalau kelas 12 itu mereka udah ngelupain mata pelajaran yang lain selain mata pelajaran yang ada di UTBK Ya, betul. zaman dulu. Hmm. Sekarang kayak seleksi berbasis prestasinya itu semua nilai rapor Masuk, Bu. masuk plus satu mata pelajaran tertentu kayak misalnya mau masuk FEB UI. Tentu kalau saya baca regulasinya kan satu rapor komponennya 50%, 50% dan lagi nilai ekonomi. Nah, sedangkan zaman dulu IPA IPS bahasa gitu. Belum tentu anak ekonomi suka geografi kan? Betul. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir, Bu. Sebenarnya setelah tadi yang kita bahas itu, Bu ya, apa sih, Bu, harapan Ibu untuk sistem perguruan tinggi di Indonesia ke depannya, Bu? Oke. Kan kita tahu kita udah ngeratifikasi SCR, Konvensi ECOSOC itu udah lama belasan tahun yang lalu. Yang intinya adalah akses pendidikan itu harus terpenuhi secara progresif. Jadi ada kata-kata progressively. Mulai dari dasar itu wajib. Setelah dasar terpenuhi, menengah, lalu tinggi. Dan itu secara progresif. Jadi emang misalnya pemerintah sekarang sedang menyiapkan RPJMN, bahkan sekarang RPJP yang lebih panjang sampai dengan 2045, itu pointers terkait dengan pemenuhan akses pendidikan itu penting dilakukan. Kita tahu 20% anggaran itu business as usual yang emang udah nggak bisa digerakkan lagi, maka harus ada treatment tambahan untuk bisa peningkatan akses itu. Jadi harus ada effort yang lebih biar politik anggaran pendidikan ini bisa dimaksimalkan untuk akses juga peningkatan kualitasnya. Karena kalau aksesnya ditingkatkan tapi kualitasnya enggak, ya percuma. Iya, betul, ya. Jadi ya akses kualitas berjalan barengan. Baik. Mungkin hanya itu, Bu ya, yang bisa disampaikan. Ada lagi, Bu, mungkin? Wah, sebenarnya banyak banget sih. Tapi intinya adalah memang cita-citanya lagi-lagi ini pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu kita tahu arah kerja kita untuk jadi apapun sekarang syarat minimal sarjana kebanyakan. Betul. Nah, dengan itu maka kualifikasi pendidikan, akses pendidikan dengan kesiapan kerja di Indonesia itu harus saling bersinergi. Dananya bisa dialokasi dengan lebih baik lagi, dengan lebih bijak lagi. Tadi dana abadi pendidikan sebagian perlu untuk masuk ke early stage of higher education, which is itu diploma dan sarjana. Baik, terima kasih ya Ibu. Begitu ya teman-teman ya. Jadi akses serta kualitas harus berjalan dengan beriringan. Di samping juga itu dimotori dengan politik anggaran yang tepat sasaran dan diawasi dengan baik. Betul. Baik, tentunya harapan tadi dari Bu Dira bukan hanya harapan Ibu seorang ya, tapi juga harapan saya, harapan kita semua sebagai insan muda Indonesia untuk akhirnya bisa mendapatkan pendidikan yang baik, dan pendidikan yang baik lah yang akhirnya akan memajukan kita menjadi negara Indonesia yang baik untuk semuanya dan juga bisa berdiri di dunia sebagai bangsa yang besar dan berdiri di atas kaki sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa kami sajikan dalam dialog Selasar hari ini. Jangan lupa untuk mengambil apa yang perlu diambil, mencatat apa yang perlu dicatat, dan bergerak dari apa yang disampaikan dan apa yang teman-teman terima dari pembincangan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup rakyat Indonesia.